Sebuah kisah tentang kegilaan harta yang tak pernah puas dengan apa yang telah didapatkan. Di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang suka sekali tentang dunia klinik. Hiduplah sepasang suami istri yang gila dengan kemewahan. Sebut saja Agus dan Rina. Agus adalah laki-laki yang suka sekali dengan perjudian. Kesana kemari yang dicari adalah tempat-tempat perjudian. Hampir semua hal tentang perjudian sudah dia lakoni. Rina adalah tipe wanita yang suka sekali dengan mengkoleksi dan mengumpulkan perhiasan. Rina tak segan-segan memamerkan perhiasannya kepada ibu-ibu tetangga sebelah. Namun sayangnya, 10 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Agus dan Rina setiap bulannya juga menyediakan tumbal untuk ritual pesugihan uang kembali yang dia dapatkan. Siapapun yang dikasih uang itu adalah target tumbal yang akan menjadi sasaran. Tak lepas dari kegilaan perilaku mereka, sepasang suami istri ini ternyata di balik harta yang selama ini mereka dapat, menyimpan misteri yang tak terungkap oleh warga. Walaupun warga desa banyak yang memiliki ilmu-ilmu tentang hal dunia gaib, Agus dan Rina ternyata melakukan sebuah pesugihan yang sukar untuk ditebak. Ternyata selama ini Agus dan Rina mempunyai uang yang tak kunjung habis. Agus dan Rina setiap hari membawa uang pecahan 100.000 yang selalu menemani hari-hari mereka. Uang itu tak pernah lepas dari mereka. Bahkan ketika membeli sesuatu, mereka mendapatkan barang berserta uang kembalian. Namun uang pecahan 100.000 itu tetap kembali pada Agus dan Rina. Memang tak seberapa dengan nominal kecil, tapi sedikit demi sedikit kembalian dari pecahan 100 ribuan itu terkumpul. Agus dan Rina tiap hari pergi ke tempat yang berbeda dan pindah dari warung ke warung untuk selalu membeli barang-barang yang bertujuan untuk mendapatkan uang kembali. Mereka tidak akan pulang sebelum target maksimal pendapatan pesugihan uang kembali mereka didapatkan. Hari-hari yang menyenangkan bagi Agus dan Rina. Tanpa rasa bersalah, mereka bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan tanpa rasa kasihan, mereka berdua mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Mereka tak sadar kalau semua yang mereka dapatkan tidaklah abadi. Mereka berjalan tanpa melihat norma-norma yang telah ada. Sampai di suatu ketika, Agus dan Rina mampir di sebuah warung milik nenek-nenek yang jarang sekali laku. Agus dan Rina dengan seenaknya makan di situ. Selesai mereka makan, Agus mengeluarkan uang pecahan 100 ribuan yang disimpan di dompet khusus miliknya. Tanpa ada uang untuk kembalian, nenek itu bingung mencari tempat menukarkan uang milik Agus. Dengan keadaan rentan, nenek itu berjalan cukup jauh demi menukarkan uang milik Agus. Alhasil, nenek itu tak bisa menukarkan uang tersebut. Agus yang tak sabar menunggu nenek itu membuat dia marah dan memaki-maki nenek itu. Melihat suasana tegang, akhirnya ada seseorang yang mau meminjami nenek itu untuk memberikan uang kembalian kepada Agus. Dengan lega, nenek itu berterima kasih kepada orang tersebut dan berjanji nanti uangnya akan dikembalikan. Dan Agus pun beranjak pindah dari warung nenek itu. Ternyata nenek itu dalam posisi membutuhkan banyak uang untuk mengobati suaminya yang sedang sakit parah di rumah.
setiap hari mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabung. Tapi di saat itu, tak lama setelah Agus pergi, uang pecahan 100 ribuan yang dia simpan di toples bekas kaleng roti ternyata hilang. Dengan kaget bercampur sedih yang mendalam, nenek itu menangis. Dia rela tidak makan hanya untuk menabung demi pengobatan suaminya yang sedang sakit parah. Nenek itu juga janji membayar uang kembalian yang dipinjam, walaupun nominal kecil. Bagi orang yang tak mampu, itu sangatlah berharga. Sebuah asal muasal malapetaka besar yang akan menimpa Agus dan Rina dari sebuah rasa sakit yang mendalam bagi nenek itu. Di sisi lain, tanpa rasa bersalah, Agus dan Rina bergembira ria sesuka hatinya tanpa terpikirkan dosa yang telah ia lakukan sangatlah besar. Agus dan Rina semakin brutal dengan sepak terjang yang tak ada ampun bagi siapapun yang menjadi mangsanya. Baru setahun mereka melakukan pesugihan itu. Walau dengan nominal kecil, Agus dan Rina sudah menjadi orang kaya dan dengan rumah mewah, juga bertumpuk perhiasan. Dan di suatu ketika, waktu 1 bulan hampir habis, Agus dan Rina lupa harus menyediakan tumbal untuk pesugihan yang mereka lakoni. Dengan cemas dan bingung mereka mencari sasaran orang yang akan ditumbalkan. Kandidat yang ditumbalkan adalah anak yang lahir si mata wayang atau anak-anak yang tak mempunyai saudara dan tak peduli berapapun usianya. Setelah mencari informasi, Agus dan Rina mendengar kabar kalau nenek yang berjualan di warung yang pernah menjadi mangsa adalah kandidat tumbal pesugihan mereka. Kemudian Agus dan Rina mulai melakukan ritual untuk menyiapkan penumbalan. Setelah ritual selesai, Agus dan Rina bergegas pergi ke tempat nenek tersebut. Niat yang tanpa diketahui nenek, Agus dan Rina memberikan uang banyak kepada nenek itu. Nenek itu kaget bercampur bahagia dan sangat berterima kasih kepada Rina dan Agus. Setelah kepergian Agus dan Rina, nenek itu menutup warungnya. Kemudian bergegas pulang, berharap akan kesembuhan suaminya ketika mendapatkan pengobatan. Kemudian nenek itu pergi mengantarkan suaminya berobat yang sudah lama sekali menderita sakit tak sembuh-sembuh. Ternyata, di saat pengobatan bukan malah sembuh, akan tetapi suami nenek itu malah meninggal, yang membuat nenek itu sangat terpukul dengan kesedihan yang sangat mendalam. Karena nenek itu tidak mempunyai anak dan hanya suaminya lah satu-satunya yang selalu menemaninya dan kini meninggalkannya. 1 bulan pun berlalu. Agus dan Rina tak sadar kalau ritual penumbalan telah gagal. Karena target sasaran penumbalan bukan pada orang yang tepat. Agus dan Rina tetap bersantai dan bersenang-senang tanpa tahu malapetaka akan menimpa mereka. Di saat kebiasaan keseharian dengan membawa uang pecahan 100 ribuan itu, Agus dan Rina pergi ke sebuah warung. Waktu itu mereka berdua tak membawa uang lain. Mereka belanja sesuka mereka. Kemudian ada keanehan terjadi ketika Agus dan Rina mau membayar kepada pemilik warung. Ternyata uang yang ada di dompet khusus berubah menjadi sehelai daun. Walau mereka berdua tahu kalau itu adalah daun, tapi Agus tetap memaksa membayar dengan daun.
yang membuat pemilik warung menjadi marah dan mengira kalau Agus dan Rina mempermainkan pemilik warung itu. Terjadilah perdebatan keras antara pemilik warung dan Agus, yang kemudian Agus beranjak pergi dengan rasa jengkel dan kesal karena mereka tidak jadi membeli barang yang ada di toko itu. Di saat itu, kejadian-kejadian janggal mulai berdatangan. Di antaranya, rumah Agus dan Rina sering didatangi ular-ular kecil, dan di setiap malam, Rina sering bermimpi aneh. Dia dibakar oleh warga dengan api yang sangat berkobar. Mimpi itu terus-menerus dan berulang-ulang. Ada yang lebih aneh lagi. Rina tiba-tiba hamil, dan dengan kehamilan yang membuat Rina dan Agus takut. Kehamilan Rina sangatlah tidak wajar, tak seperti wanita-wanita hamil lainnya. Dari sejak hamil dan hanya dengan hitungan hari, perut Rina cepat membesar tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Genap 1 bulan perut Rina sudah seperti hamil di usia 9 bulan. Dan akhirnya Rina melahirkan di usia kehamilan 1 bulan. Bukan anak manusia yang keluar dari rahim Rina. Ternyata Rina melahirkan ular-ular kecil yang membuat Agus ketakutan histeris. Agus bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi? Rina menjerit kesakitan. Anak-anak ular itu menggigit Rina seakan Rina adalah makanan bagi ular itu, yang membuat Rina tak bisa menahan kesakitan dan kemudian meninggal. Agus yang ketakutan berlari dan berusaha bersembunyi, namun ular-ular kecil itu juga mengejar Agus seperti ular yang sangat kelaparan. Dari saat itu, Agus menjadi depresi, stres berat, dan menjadi gila. Tak seorang pun peduli padanya. Mungkin itu adalah azab baginya yang telah mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan yang cepat.